Ketika seseorang merantau, ada saja nasihat, ada saja perkataan yang bertuah yang disampaikan oleh orang tua. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu, dan lain seterusnya. Hari ini Yesus Sang Guru mengutus 70 murid, bukan untuk merantau, tetapi pertama-tama untuk melaksanakan satu misi tugas perutusan. Dan di sana ada 3 hal yang terjadi sebelum perutusan. Yang pertama, apa yang harus dikatakan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, apa yang harus dihindarkan? Apa yang harus dikatakan? Katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Katakanlah juga debu yang ada pada kaki kami, melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Dan terakhir diulang 2 kali, katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau masuk rumah tinggal di situ. Kedua, orang kasih makan minum, minum apa yang orang kasih, makan apa yang orang kasih. Ketiga, kalau kamu masuk kota, tinggal di kota itu. Keempat, kalau mereka menghidangkan sesuatu, makan apa yang mereka hidangkan. Sampai keempat ini dulu. 2 dan 4, saya sempat merenungkan. Apakah mentalitas ini lalu menjadi inspirasi para pastor? Mungkin. Pastor makan apa? Terserah mi. Tidak ada pastor makanan terserah. Saya hanya mengait-ngaitkan saja. Karena apa yang dihidangkan, makan. Mereka kasih makan minum itu, makan dan minum apa yang mereka berikan. Dan yang keempat, yang kelima, apa yang harus dilakukan? Kalian harus menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di kota itu. Poin yang ketiga, apa yang harus dihindarkan? 2 hal. 1, jangan membawa kasut, jangan membawa pundi-pundi, dan jangan membawa bekal. Kedua, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hitung matematis. Larangan ada 2, perkataan ada 4, dan perbuatan ada 5. Apa yang boleh kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Kalau kita menjalankan perutusan di dalam pelayanan kepada Tuhan, perkecilah larangan-larangan. Karena kadangkala larangan-larangan ini membuat orang takut untuk melakukan sesuatu. Jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Dan pada akhirnya orang takut juga untuk melayani. Jangan mi, kau masih muda. Jangan mi, kau tidak boleh begini, dan seterusnya. Yang kedua, sedikitkanlah perkataan-perkataan yang acap kali, nasihat, saran, kritik, usulan, dan seterusnya, pada akhirnya berujung hanya dalam diskusi tanpa eksekusi, hanya pada babi seksi, banyak bicara, sedikit aksi. Bicara. Tuhan bilang 4 saja. Apa yang banyak, perbanyaklah perbuatan. Karena dengan perbuatan akan nampak, dan apa yang nampak akan berdampak. Dan ketika apa yang nampak dan berdampak kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, maka hal itulah yang dikehendaki dalam pelayanan Tuhan melalui gerejanya. Tidak gampang. Di awal perikop Tuhan bilang kamu diutus ke tengah-tengah serigala. Dan karena tidak gampang diutus ke tengah-tengah serigala, maka 70 murid tidak diutus satu-satu orang,
tetapi Tuhan utus berdua-dua, agar kalau satu lemah, yang lain menguatkan, atau yang satu kurang, yang lain melengkapi. Semoga dalam pelayanan kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan selalu mengutus kita dengan porsi yang ada di dalam kehidupan kita. Semoga demikian.